Sudah tahukah kalian bahwa di Jepang ada kota di tengah gunung berapi aktif, di pulau paling terpencil dan jauh dari masyarakat luar? Ya, inilah kota Aogashima, pulau terpencil di tengah samudera dan di dalam gunung berapi aktif. Perjalanan kali ini kita akan mengunjungi kota Aogashima. Tetap bersama kami Bolodewe Traveler, channel yang selalu menghadirkan seputar perjalanan wisata, pengetahuan alam, tempat-tempat bersejarah, teknologi terbaru, dan kejadian-kejadian luar biasa. Aogashima adalah sebuah pulau vulkanik yang terletak di wilayah selatan Jepang. Ini adalah pulau yang berpenghuni paling selatan dan paling terisolasi, yang secara politik dan administratif merupakan bagian dari Jepang, tetapi secara geografis bukan bagian dari Kepulauan Jepang. Pulau-pulau tersebut berbatasan dengan Laut Filipina Timur Laut dan terletak tepat di utara Kepulauan Bonin, yang juga diperintah oleh Jepang. Pulau ini berjarak sekitar 358 km selatan Tokyo, yang merupakan ibu kota Jepang. Aogashima tentu sangat menarik perhatian dunia, sebab di atas gunung berapi aktif yang membentuk sebuah pulau besar ini, terdapat kehidupan dan pemukiman manusia. Mereka telah hidup selama bertahun-tahun di atasnya. Pulau ini merupakan kaldera. Kaldera sendiri merupakan lubang super besar yang terbentuk setelah letusan vulkanik. Karena telah lama meletus, kini kawah bagian dalamnya telah disamarkan oleh tanaman hijau yang subur. Kota kecil yang sepi ini benar-benar berlawanan dengan hiruk-pikuk kehidupan kota. Yang lebih menarik adalah catatan sejarah menunjukkan bahwa pulau ini tidak berpenghuni selama ratusan tahun, terutama pada saat terakhir kali meletus pada abad ke-17. Tidak ada kerangka waktu pasti yang mencatat kapan dan bagaimana orang mulai tinggal di pulau ini. Namun, sekarang telah dihuni manusia yang menjalani hidup normal layaknya di kota-kota lain. Sebelum abad ke-16, tidak ada catatan pasti tentang pulau-pulau tersebut dalam buku sejarah. Ini mungkin karena fakta bahwa itu adalah pulau yang belum dipetakan tanpa penduduk pada saat itu. Hanya dari catatan sejarah dari periode Edo, aktivitas vulkanik di pulau-pulau tersebut telah dilacak oleh para sejarawan dan ilmuwan. Sejak akhir abad ke-16, ada gempa bumi dan letusan yang tercatat. Juga telah dicatat bahwa tidak ada penduduk di pulau itu. Pemukiman di pulau ini dimulai antara abad ke-17. Pada akhir abad ke-17, terjadi letusan gunung berapi besar di sini, yang menewaskan sekitar 100 orang di pulau itu. Dalam sensus terakhir, jumlah penduduk Aogashima sekitar 170 orang. Ini termasuk anak-anak kecil dan warga lanjut usia juga. Semua penduduk pulau itu mengenal satu sama lain dengan wajah atau nama. Menariknya, banyak penduduk di sini memiliki silsilah hubungan keluarga. Namun, ada juga pendatang dari berbagai belahan Jepang yang memilih untuk menjalani gaya hidup sederhana di pulau ini. Kehidupan di Pulau Aogashima didominasi oleh pertanian, perikanan, dan pariwisata. Pertanian menjadi mata pencaharian utama penduduk dengan tanaman seperti padi, sayuran, dan buah-buahan yang ditanam di teras-teras bukit yang curam. Meskipun lahan pertanian terbatas, masyarakat setempat menjaga dan memanfaatkannya dengan bijak. Perikanan juga penting. Penduduk setempat menggantung jaring mereka di pantai dan mengandalkan tangkapan laut untuk sumber protein. Fasilitas di pulau ini sangat terbatas, karena jumlah penduduknya juga terbatas. Ada 1 SD, 1 SMP, dan 1 SMA. Semua surat dikirim ke satu alamat pos, yang dibawa oleh tukang pos ke rumah penerima.
Karena sebagian besar orang yang tinggal di Agoshima adalah kerabat dengan nama keluarga yang sama, tukang pos mengenal setiap individu dengan nama aslinya. Ada klinik yang tersedia di pulau itu, tetapi tidak ada rumah sakit besar. Di pulau ini, hanya ada satu toko, satu kantor pos, dan 2 bar. Di bar ini, wisatawan bisa mencicipi hidangan lokal, serta aucu, minuman mirip vodka, yang terbuat dari ubi, yang memiliki kadar alkohol 30%. Di pulau ini, ada beberapa penginapan bed and breakfast yang kecil dan sederhana. Selain itu, wisatawan bisa bersantai di sauna. Ada beberapa kemungkinan alasan mengapa populasi di Agoshima tidak terlalu tinggi, dan aksesibilitas adalah salah satunya. Cukup sulit untuk masuk dan keluar pulau ini. Ada 2 cara berbeda untuk mengakses pulau Agoshima, dan keduanya cukup mahal. Sarana transportasi pertama adalah kapal yang berlayar dari pelabuhan Shihani di Hachijoshima ke pelabuhan Sanpao di Agoshima. Hanya ada 1 perjalanan keluar masuk pulau dalam sehari. Bahkan pada hari-hari cuaca buruk, tidak akan ada perjalanan menuju ke sini. Sarana transportasi kedua adalah melalui helikopter. Ini adalah perjalanan yang dapat menampung sekitar 9 orang per perjalanan. Tiket sekali jalan akan menelan biaya sekitar 11.500 yen, atau setara dengan 1,2 juta rupiah. Alasan lain mengapa orang bermigrasi keluar pulau adalah kenyataan bahwa tidak banyak yang bisa dilakukan di daerah tersebut. Tidak ada restoran, tidak banyak toko atau apapun di pulau itu. Ini berarti bahwa tidak akan ada banyak pekerjaan untuk dipilih, atau tidak banyak orang untuk dilayani. Meskipun terlihat sangat indah, namun Agoshima merupakan gunung berapi aktif yang suatu saat mungkin saja akan mengulangi sejarahnya, yang membuat letusan besar. Tapi untungnya, teknologi saat ini sudah jauh lebih maju dibanding saat terjadinya letusan pertama di Agoshima. Dengan teknologi canggih yang dimiliki Jepang, mereka bisa mendeteksi lebih awal ketika akan terjadi letusan.